Ini perkembangan desa wisata Nusantara. Ini salah satu salah satu strategi, salah satu cara yang real yang dilakukan oleh Gus Halim sebetulnya. Karena memang kalau menurut catatan BPS, dan ini yang menarik ini Gus Koco, kerabat desa sekalian, kalau kita lihat di bawah kiri, ini BPS sudah mulai mengolah dari big data, mengambil big data dari Google tentang mobilitas dari warga negara Indonesia ini, ya belum tentu warga negara Indonesia, tapi yang ada di Indonesia, di wilayah Indonesia. Dan di situ terbaca di bagian kiri itu bahwa di tempat-tempat rekreasi itu ada peningkatan dibanding sebelum COVID, meskipun ada tren sedikit menurun di Januari, tapi jelas kalau dibandingkan COVID positif. Kemudian di tempat belanja kebutuhan sehari-hari itu bahkan meningkat, tidak pernah turun itu, karena ini memang kebutuhan pokok gitu. Artinya kalau ada wisata sekaligus di situ spot kebutuhan sehari-hari mungkin juga lebih menarik ya. Kemudian taman ini juga meningkat. Ini artinya wisata-wisata yang gratis, tapi kalau di situ ada ya tempat duduk yang luas sehingga orang tidak duduk berdekatan karena COVID gitu, mungkin menarik. Dan itu bagi pengelola desa wisata mungkin juga artinya membuat taman sebelum masuk yang tadi Gus Koco sampaikan harus bayar begitu, itu bisa menarik. Atau masuk tidak bayar tiket masuk, tapi tetap membuat QR code-nya itu dicek supaya bisa mendownload Desa Wisata Nusantara di desa itu dan memberikan like ya. Menarik juga karena bagaimanapun orang tidak hanya duduk-duduk di taman, tapi selalu beli beberapa makanan ringan ya, snack. Nah memang yang menarik berikutnya adalah yang di rumah, tentu saja yang paling kanan itu pasti juga naik itu. Orang tinggal di rumah itu naik. Nah yang tempat kerja ini kok turun sampai sekarang pun masih lebih rendah dibanding masa COVID ini, kayaknya kan artinya orang ya di tempat kerja turun, tapi di tempat taman rekreasi itu masih naik. Jadi berbagai interpretasi, tapi pastilah itu yang bisa kita ambil itu bahwa ada peluang untuk taman rekreasi dan perdagangan retail untuk saat ini. Jadi itu bagian dari konsep-konsep wisata. Dan kalau kita lihat COVID itu masih membatasi mobilitas, maka yang paling harusnya yang paling banyak mendapatkan peluang di antara berbagai wisata ya wisata desa, karena ini yang tidak terlalu jauh, mudah dikunjungi, dan kemudian tidak terlalu mungkin ya relatif tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar dibandingkan ke wisata-wisata yang lebih besar. Di masa COVID di mana harus berhemat, tentu saja ini punya keuntungan. Nah ini desa wisata kemendesa.go.id untuk mendaftarkan. Mengapa ini penting? Karena sebetulnya muncul beberapa indikasi. Yang pertama, sebetulnya jumlah ini yang mendaftar ini adalah hanya BUMDes yang namanya sudah terverifikasi ya. Jadi kalau di pendaftaran bumdes.kemendesa.go.id itu ada beberapa tahapan. Yang pertama mengirim nama, kemudian berikutnya namanya terverifikasi, kemudian setelah itu mengirimkan berbagai kebutuhan untuk badan hukum, dan terakhir badan hukumnya bisa muncul gitu. Jadi minimal nama BUMDes sudah terverifikasi, dan ini sangat mudah. Kemarin siang juga Gus Halim di lantai 2 menyampaikan bahwa ini nama terverifikasi ini adalah yang pokok, yang harus nol di timnya Pak Nugroho. Jadi Pak Nugroho saat ini sedang
meningkatkan kapasitas timnya supaya nama terverifikasi ini segera nol ini, permintaan nama terverifikasi, supaya peluang untuk mendaftar di desawisata.kemendesa.go.id itu meningkat. Jadi karena ini loginnya itu username dan password yang persis sama dengan ketika login ke bumdes.kemendesa.go.id. Nah, di sini peran dari kepala desa, perangkat desa, bumdes sendiri serta tenaga pendamping profesional itu tinggi. Karena sebetulnya data IDM tahun 2021 itu menunjukkan ada 5.037 desa yang memiliki bumdes dengan unit usaha pariwisata. Jadi ada 5.037 desa dengan bumdes di dalamnya yang memiliki unit usaha pariwisata. Jadi ini kalau kita ambil paling bawah ini 5.037 ini gambarnya. Tentu saja yang paling atas itu Aceh dan yang paling bawah ini Papua Barat sesuai kode wilayah yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Artinya ada peluang 5.000 bumdes. Sementara yang mendaftar itu saat ini yang ada adalah 524. Jadi masih ada 4.500 yang perlu diajak. Dan siapa yang mengajak? Yang mengajak tenaga pendamping profesional, yang mengajak kepala desanya, yang mengajak perangkat desanya. Dan di antara pengurus bumdes itu juga perlu saling menguatkan motivasi untuk bisa masuk ke Desa Wisata Nusantara. Jadi kalau kita lihat posisinya masih 10%, masih ada peluang sampai 90% untuk memasukkan desa wisata di wilayah kita masing-masing supaya bisa, tadi disampaikan Gus Koco, ada promosi. Kalau kita lihat di dalam Play Store saat ini, Desa Wisata Nusantara, kalau kita mengklik desa wisata itu nggak usah pakai yang lain-lain, itu langsung masih ada di posisi yang paling unggul. Tapi tentu saja kita masih harus terus meningkatkan karena peluangnya masih ada 90% di luar sana yang perlu masuk ke dalam Desa Wisata Nusantara. Nah, yang perlu dicek ulang, ternyata ada dari 1.000 sampai kemarin siang ada 1.000 desa yang kirim email, kemudian ada aktivasi, ada 44 email yang yang bouncing ya. Jadi ada banyak sekali yang bouncing, sekitar 5%-an gitu. Jadi ini perlu dicek ulang bagaimana posisinya di dalam bumdes.kemendesa.go.id. Kita ketahui tadi bahwa untuk memasukkan itu harus sama username dan password di sini. Nah, jangan sampai ketika mendaftarkan di sini dan kemudian ternyata tidak masuk ke bumdes.kemendesa.go.id karena emailnya bouncing, atau kemudian ketika masuk ke dalam desawisata.kemendesa.go.id. Jadi dicek ulang, pengecekan tentang email tadi menunjukkan bahwa masih ada juga yang seperti itu.